السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memujinya setinggi-tingginya atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak tak terhingga, dan juga kenikmatan yang besar dan yang paling besar, yaitu nikmatul hidayah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan hidayah di atas tauhid dan pengenalan terhadap sunnah. Sedangkan hati manusia selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik. Wal qalbu yusammal qalbu li'annahu yataqallab. Dan hati dinamakan al-qalbu dalam bahasa Arab dengan qaf, lam dan ba, dari kata qallaba yataqallabu, yang artinya selalu bergejolak, selalu berbolak-balik, selalu dalam keadaan yang tidak tetap. Bahkan digambarkan dalam satu riwayat kal mirjal, seperti mirjal, seperti periuk yang mendidih, bergolak. Apalagi di masa-masa fitnah, ketika fitnah datang bertubi-tubi, ketika fitnah datang dalam jumlah yang sangat banyak, kal hasiri udan, seperti anyaman tikar, maka niscaya akan kita lihat seorang manusia pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah kafir, dan sore masih mukmin, pagi sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Ini sangat mengerikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti al-istiqamatu aziz, berarti istiqamah untuk tetap di atas tauhid was sunnah itu adalah perkara yang sangat mahal, yang sangat tinggi, yang sungguh sulit dicapai.
kecuali oleh orang-orang yang Allah berikan ketetapan di hatinya, yang Allah kokohkan hatinya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melihat diri-diri kita dalam keadaan baik. Kita dikumpulkan di masjid itu untuk salat Jumat. Dalam keadaan kita tahu kewajiban-kewajiban dan kita amalkan kewajiban-kewajiban. Besok atau lusa, bulan depan atau tahun depan bisa saja berubah. Karena hati-hati manusia di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita satu hadis yang sungguh sangat mengerikan. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Mas'ud menyatakan, sami'tu Rasulullah sallam yaqul wa huwa as-sadiqul masduq. Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, dan beliau adalah orang yang jujur terpercaya. Dibawakan oleh beliau hadis tentang masalah takdir sampai pada kalimat wa inna ahadukum, bahkan disebutkan dengan sumpah, wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahlil jannah, sungguh demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia, sesungguhnya salah seorang kalian bisa saja beramal dengan amalan penduduk surga sepanjang hidupnya, hatta ma bainahu wa bainal jannah illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fa'amila bi'amali ahli an-nari fa yadkhulun nar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah, salah seorang kalian bisa saja beramal seumur hidupnya dengan amalan ahli surga, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, hingga tinggal sejengkal lagi, sehasta lagi masuk surga, ternyata dia berubah. Sudah Allah catat takdirnya, tiba-tiba berubah beramal dengan amalan ahli nar, fayadkhulun nar. Akhirnya di akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan kemudian masuk neraka. Ikhwan fillah azakumullah. Siapa yang tahu akhir hidup seseorang? Siapa yang tahu akhir ketika dia wafat nanti apa yang akan terjadi, bagaimana keimanannya, bagaimana akidahnya, bagaimana amalannya? Yang digambarkan tadi sudah beramal dengan amalan ahli surga sepanjang hidupnya, tapi ketika akan wafat berubah, beramal dengan amalan ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, dan kemudian masuk neraka. Dan ini membenarkan hadis yang lain yang menyatakan al-a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu tergantung akhirnya. Ikhwan fillah azakumullah. Al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhir dari apa yang dia kerjakan. Kalau akhirnya husnul khatimah, maka dia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan jannah. Tetapi kalau akhir hidupnya adalah su'ul khatimah, akhir yang jelek, maka dia celaka. Dia terancam dan dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwanuddin azallahu, di hadis yang sama Nabi menyatakan wa inna ahadukum, dan bisa juga salah seorang kalian la ya'mal bi'amali ahli nar, beramal dengan amalan penduduk neraka, hatta laisa ma bainahu wa bainaha illa dhira', hingga tidak tersisa antara dia dengan neraka kecuali satu dhira', satu hasta. Tiba-tiba dia berubah, beramal dengan amalan penduduk surga,
fayadkhuluha. Tiba-tiba dia berubah, beramal dengan amalan penduduk surga, maka dia memasukinya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Yang pertama memberikan faedah agar kita berhati-hati, walaupun kita merasa hari ini kita dalam keadaan baik, salat 5 waktu, puasa Ramadan, memiliki keimanan terhadap tauhid, mengenali sunnah demi sunnah. Naam, hari ini, besok belum tentu, bulan depan belum tentu, tahun depan apalagi, dan bagaimana nanti ketika kita mati. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang tahu hari esok. Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang ubun-ubun kita. Allah yang memegang hati-hati kita. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertahankanlah keimanan kita. Pertahankanlah ketakwaan kita. Laksanakanlah perintah Allah di dalam Al-Quran yang ayatnya selalu dibaca oleh khotib-khotib di mimbar-mimbar. Hampir semua khotib menyebutkan ayat itu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Lihat potongan kalimat yang kedua. Potongan kalimat pertama, perintah untuk bertakwa. Dan potongan kedua, perintah istiqomah. Perintah untuk mempertahankan ketakwaan tadi. Wala tamutunna. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan masih Islam, masih takwa, masih meyakini akidah tauhid, masih berkeyakinan tentang kebenaran sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Apa maknanya? Orang yang beriman hari ini bisa saja berubah besok, bisa saja berubah bulan depan atau tahun depan. Maka wahai orang-orang yang beriman, perbaiki ketakwaan kalian dan teruslah istiqamah di atas ketakwaan. Wala tamutunna, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Artinya hendaklah kalian bertakwa sampai mati. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah sampai ajal kita tiba. Istiqamahlah, terus meneruslah, pertahankanlah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh sangat disayangkan kalau kejadiannya seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Seumur hidupnya sudah beramal dengan amalan saleh, amalan penduduk surga, tapi ketika di akhir hidupnya, ketika antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba berubah dan beramal dengan amalan ahli nar. Ini sangat mengerikan. Hilang semua amalan saleh di masa hidupnya. Hilang semua ibadahnya, hilang semua apa yang dia kerjakan di masa lalu. Habis dalam sehari 2 hari ketika dia murtad di akhir hidupnya, ketika dia sesat di akhir hidupnya, ketika dia mulai ragu di akhir hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seseorang mendapatkan husnul khatimah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah karena sebab-sebab yang dia kerjakan ketika hidupnya, karena sebab-sebab yang dia perbanyak ketika hidupnya. Sebab dikatakan man aktsara min syai'in khutima lahu bih. Siapa yang memperbanyak sesuatu ketika hidupnya, maka niscaya matinya di atasnya. Kalau dia banyak berzikir, banyak mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
Allahu Akbar di pagi, di sore hari, setelah sholat, dzikir ba'da shalah, dzikir pagi dan seterusnya. Maka wajar kalau ketika dia wafatnya, ketika merasakan sakaratul maut, ketika merasakan sakitnya kematian, yang terbiasa di lidahnya adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sangat wajar. Tetapi mereka yang kering lidahnya dari zikrullah, mereka yang jarang menyebut kalimat-kalimat sunnah, kalimat-kalimat zikir, yang dia biasa hanya mendengarkan nyanyian-nyanyian dan musik, yang dia biasa hanya mendengarkan kalimat-kalimat jelek, maka apa akhir hidupnya? Ketika dia merasakan sakit, na'udzubillah min dzalik, terucap dari mulutnya sumpah serapah karena jengkel dengan kesakitannya, jengkel dengan badannya yang sudah mulai sakit seluruh tubuhnya, seperti dikuliti hidup-hidup. Demikian kata para ulama, sakitnya sakaratul maut seperti dikuliti hidup-hidup. Yang terucap dari mulutnya sumpah serapah. Na'udzubillah. Tidak tega saya menyebutkan dan mencontohkannya di mimbar ini. Dan itu ikhwan fillah a'azzakumullah terjadi pada mereka-mereka yang sesat, mereka yang kufur, mereka yang tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ratapan isinya sumpah serapah, mengejek keadaan, mengejek segala macam. Ikhwan fillah a'azzakumullah, man aktsara min syai' khutima bih. Siapa yang terbiasa dengan satu amalan baik, maka dia akan wafat di atasnya. Dan siapa yang terbiasa dengan amalan jelek, maka dia akan mati di atasnya. Siapa yang terbiasa dengan ucapan-ucapan jelek, maka dia akan mengucapkan kalimat itu ketika wafatnya. Kalau dia terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan wafat dengan kalimat-kalimat tersebut biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan segala kelezatan. Hadimul ladzat maknanya penghancur kelezatan. Apa itu ya Rasulullah? Hadimal ladzat, al-maut, kematian. Semua kelezatan-kelezatan dunia berakhir. Semua kesenangan-kesenangan dunia habis, berhenti dengan al-maut, dengan kematian. Maka Allah Ta'ala ayuthabbitana yuthabbitakum wa yuthabbital muslimina jami'an ala al-qawli thabit ala al-tawhid wa sunnah وعلى الصراط المستقيم آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Upaya untuk menggapai husnul khatimah, upaya untuk mendapatkan akhir yang baik dalam hidup ini. Yang pertama sudah dibahas dalam khutbah pertama, yaitu berusaha untuk mempertahankan ketakwaan. Yang kedua, barakallahu fikum, memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, berzikir pagi, zikir sore, zikir ba'da shalah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang jujur. Taubat yang jujur itu di lisan dan di hati. Taubat yang jujur adalah taubat yang memiliki tekad yang kuat untuk menghentikan perbuatan maksiat tersebut. Sehingga seorang yang memiliki taubatan nasuha, dosanya enggak akan terus menerus.
Dosanya tidak akan menjadi dosa yang menjadi kebiasaan, tetapi ketika tergelincir segera kembali. Ketika tergelincir kembali segera bertaubat kembali, sehingga ketika kematian datang dia dalam keadaan sudah bertaubat. Ketika ajal datang dia sudah sempat bertaubat, tidak menunda-nundanya, tidak berkata nanti saya akan taubat, nanti saya akan taubat, nanti akan taubat. Fayasbiquhul ajal, akhirnya didahului oleh ajal dan dia belum sempat taubat. Itu su'ul khatimah. Yang keempat, barakallahu fikum, dan ini paling penting, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya di tangan Allah, semuanya dengan takdir Allah. Kita berusaha, kita berupaya, tetapi Allah lah yang menentukan. Maka kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati-hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas jalanmu, di atas agamamu. Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati ini kokoh di atas sunnah, di atas Islam, kokoh di atas tauhid, kokoh di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana wa yuthabbitakum wa yuthabbit muslimina jami'an 'ala al-islam, 'ala at-tauhid wa 'ala sunnah. ونطلع تعالى أن يغفر لنا خطايانا وخطاياكم وخطايا المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.